di Indonesia kan petani coklat banyak sekali ya. Ya. Masa tidak ada yang mengolah lomak coklat? Termasuk di Aceh. Termasuk di Aceh. Aceh itu nomor 3 waktu Nomor saya 3, mulai ya. ya. Penghasil terbesar coklat di Indonesia. Kita produksi mungkin 500 pieces itu habis cepat. Dalam sebulan habis gitu. Yagi adalah pabrik BPOM pertama di Banda Aceh tentang kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Kita kembali lagi membahas banyak UKM di Aceh yang terus maju ya. Dan hari ini saya menggunakan baju ICSB, Indonesia Council for Small Business, organisasi yang intens juga membantu UMKM sampai ke dunia internasional. Kita kedatangan sobat UKM yang bergerak di bidang kosmetik ya, dan segala urusan kecantikan wanita. Saya pastikan bahwa tidak ada wanita yang tidak mau kelihatan cantik. Nah, hari ini kita ketemu sama Bu Dara. Ini saya panggil Bu Dara. Namanya siapa sebenarnya? Nama panjangnya Farhaniza. Farhaniza, seperti nama ayah sebetulnya. Aduh, iya sepertinya anak perempuan ayah yang anak bahagia. Perempuan ayah, memang anak perempuan itu dekat dengan ayah gitu kan. Oke, kita bicara kosmetik ya. Bagaimana kondisi hari ini tentang kosmetik? Apakah memang banyak orang terjun di bidang ini atau bagaimana? Mungkin diceritakan sedikit. Ini ya, kalau dari pengamatan saya di Indonesia justru industri kosmetik ini sedang berkembang. Dia kalau misalnya kita lihat trennya setiap tahun terus naik. Kalau lihat ada berbagai brand di Indonesia sekarang, setiap hari pasti ada launching minimal satu brand baru. Dan ini benar-benar naik karena kita udah mulai bangga nih sama skincare lokal Indonesia. Bukan lagi kayak kita skincare dari luar negeri, dari Amerika, dari Korea. Dari Korea yang gitu. banyak beredar ya. Nah sekarang udah mulai nih kebanggaan kita karena kualitas dari Indonesia itu udah bagus juga. Ya, tidak kalah dengan produk luar ya. Iya, malah banyak kan juga produk-produk dari Korea itu bahan bakunya dari Indonesia. Ya. Lalu kenapa kita menggunakan produk luar, sedangkan produk kita pertama kualitas tidak kalah, dan bahan baku ternyata dari kita juga, ya. Betul. Tapi kenapa Dara ini mau masuk ke bidang ini? Apa sebabnya? Nah, waktu dulu memang belum membayangkan bahwa industri kosmetik itu akan jadi rising star ya. Kalau di ekonomi Indonesia. Tapi murni ini karena kebutuhan pribadi sebenarnya. Nyari kosmetik, nyari perawatan tubuh yang alami, yang bisa ngasih manfaat baik buat kulit tanpa merusak hormon, tanpa merusak tipe kulit kita sendiri yang kayak gitu. Karena dulu ada gangguan hormon, susah punya anak gitu. Jadi mulai mengubah gaya hidup. Waktu saya mulai Yagi ini belum banyak kosmetik natural, belum banyak pemainnya di Indonesia juga gitu. Di 2016 itu mungkin masih bisa dihitung lah gitu. Nah karena mulai itu ternyata akhirnya saya bonusnya dapat anak, terus ternyata anaknya juga 2 sekalian bisnis Yagi. Ya menarik ya, ketika kita kembali ke alam ya, ternyata alam menyediakan begitu banyak manfaat. Salah satu kelemahan menggunakan zat kimia adalah dengan efek sampingan ya, terutama hormonal ya, dan itu efeknya kepada kemungkinan kita mempunyai momongan. Ya. Setelah berubah, alhamdulillah dapat momongan. Dan dapat usaha ini. Dapat usaha sendiri. Jadi luar biasa. Basicnya adalah pertama memperbaiki diri sendiri. Dan sekarang
Nah, ini testimoni juga ya. Iya. Sekarang bagaimana yang ini juga bermanfaat bagi yang lain ya. Jadi mulainya dari mana? Mulainya kita ada mengolah namanya lemak coklat. Ya, awalnya itu memang sebuah ketidaksengajaan ya. Karena saya ngelihat ada produk dari Prancis, itu dia ada apa ya, istilahnya dia pakai lemak coklat. Terus saya jadi mikir, di Indonesia kan petani coklat banyak sekali ya. Masa tidak ada yang mengolah lemak coklat? Termasuk di Aceh. Termasuk di Aceh. Aceh itu nomor 3 waktu saya mulai ya. Penghasil terbesar coklat di Indonesia. Nah, saya lihat, terus coba tanya lah sama, waktu itu saya ketemunya petaninya di Sukabumi gitu. Coba dari mereka, saya olah-olah belum tahu apa-apa. Olah-olah pakai untuk diri sendiri, kebetulan ada teman lagi hamil, dia pakai juga, nggak ada stretch marknya. Nggak ada stretch marknya, dia join di dalam sama saya bikin bisnis ini, malah jadi makin banyak yang pakai, makin banyak dan makin banyak yang ngasih testimoni bahwa si lemak coklat yang dari Sukabumi itu bagus sekali gitu. Terus saya pikir nggak mungkin cuma dari Sukabumi kan, pasti dari seluruh Indonesia juga bagus gitu. Termasuk ya dari Aceh ini juga. Ya, tapi dari mana nih tahu nih ngolah-ngolah ini? Apa dasarnya ini? Ini pasti ada dasarnya. Nggak mungkin saya bisa ngolah langsung bisa jadi seperti ini. Apa dasarnya? Iya, saya kalau jujur nih sebenarnya backgroundnya arsitektur Pak. Arsitektur? Cuma gini, saya benar kata Bapak kalau nggak mungkin kita bikin produk tanpa kita tahu sebenarnya ini ikatannya kayak gimana, cara ngolahnya kayak gimana, dia perlu dicampur apa segala macam. Jadi saya sekolah lagi Pak. Sekolah lagi, setelah selesai arsitektur, iya. Sekolah lagi? Iya, setelah selesai arsitektur saya ambil diploma untuk khusus formulasi skincare. Itu diplomanya waktu itu belum populer ya. Dia online dari Inggris, namanya Formula Botanica. Itu dia memang mengajarkan formula-formula yang natural, sekaligus cara meraciknya, chemicalnya, apa segala macamnya gitu. Jadi ilmu dasarnya tuh udah kuat gitu di situ. Ya, jadi sobat UKM ya, menjadi entrepreneur tidak hanya modal nekat, ya, juga perlu ilmu pengetahuan, ya. Sebagaimana saya kutip dari Sandiaga Uno, ya, modal dia cuma 2, ya, kerja keras dan membaca. Ya. Sebagaimana Allah juga turunkan pertama kali ada Iqra, baca, belajar. Ya. Saudara, mulai ini seorang arsitek mestinya nggak urusan campur mencampur ini, ya, tapi urusan mendesain, ya, bagaimana bangunan didesain baik, tapi namanya kebutuhan diri sendiri, kemudian belajar, ya, nggak tanggung-tanggung di Inggris walaupun di Indonesia karena online, artinya tempat nggak menentukan, ya. Tapi ilmu apa yang kita mau belajar dari ahlinya, dan hari ini kita bisa buktikan, ya, menghasilkan ramuan-ramuan, dan saya yakin dia akan berkembang, ya, dengan ramuan-ramuan yang menggunakan sumber asli dari Aceh. Dan produk pertama apa nih yang dimunculkan? Produk pertama itu body butter. Dari sini ya? Tidak ada di sini. Kebetulan memang itu produk yang kita cukup best selling ya. Karena jadi kita bikin dia agak cepat habis ya, gitu. Atau sedikit bikinnya? Enggak. Enggak juga? Enggak. Kita terus bikinnya nambah terus tiap bulan, tapi ya agak cepat habisnya karena ternyata orang suka gitu cara pakainya. Dan tetap kita body butter itu asalnya dari lemak coklat, kita tetap pakai si lemak coklat itu gitu. Yang menariknya dari produk-produk Yagi adalah natural, ya, tidak menggunakan bahan baku kimia, ya. Kimia berbahaya. Kimia berbahaya, kimia boleh, kimia berbahaya ya tidak ada, tidak merugikan pada si pemakainya, baik dalam bentuk natural ataupun organik, ya.
Dan inilah produk. Boleh diceritakan sedikit nih yang ada di sini saja. Nih, produknya. Oke. Ini sebenarnya yang saya bawa hari ini tuh ada best seller kita shampoo. Ini ada dua. Shampoo ini untuk Good Hair Day, ini untuk yang rambutnya berminyak. Biasanya yang pakai laki-laki. Terus yang rambutnya yang pakai jilbab itu kan karena rambutnya gampang keringetan. Sama ini Scalp Comfort, ini juga yang saya buat untuk diri saya sendiri tadinya. Untuk yang masalah ketombe dan rambutnya cepat rontok gitu. Nah ini kedua ini benar-benar best selling dan kita produksi mungkin 500 pieces itu habis cepat, dalam sebulan habis gitu. Nah terus ini yang baru, ini ada body lotion, ini baru keluar tahun lalu gitu. Nah body lotion ini uniknya dia bisa bantu untuk menangkal sinar matahari gitu. Jadi UV atau sinar matahari? UV, lebih UV. Gitu. Tapi kita belum, karena kita belum uji untuk sunscreen, jadi kita nggak bisa klaim tentang itu. Gitu. Terus kita ada hand sanitizer juga. Hand sanitizer ya, ini menjadi teman kita selama pandemi ya, untuk mencegah penularan ya, bukan menghilangkan penularan. Betul. Ya, untuk mencegah. Jadi ada ikhtiarnya kita. Ya, saya udah pakai lama nih, yang punya Yagi ya. Iya, Pak Is ini termasuk pembeli yang pertama waktu kita keluarin hand sanitizer ini. Terus ini. Karena bagus nih, lembut, ya, dan wangi. Ya. Jadi saya curiga juga nanti sama orang lain bahwa siapa wangi-wangi ya. Tapi memang enak digunakan. Iya. Ini yang berikutnya? Ini adalah soap bar. Soap bar ini sabun batang. Sabun batang itu kita pakai metode zaman dahulu ya, proses pencampuran dengan alkali itu. Nah itu uniknya sabun batang ini tuh benar-benar bagus untuk yang kulitnya kering. Jadi kayak yang punya eksim, yang punya masalah-masalah kulitnya terlalu kering. Nah ini cocoknya pakai sabun batang ini. Ini tanpa wangi, tapi dia ada susu kambing dan madunya. Ada susu kambing. Ya. Ini kenapa bentuknya? Itu menggambarkan ini bentuk sarang lebah ceritanya. Lebah. Ya, tentu dibuat ada maksudnya, nggak sembarangan. Jadi dia tidak pakai pewangi. Enggak. Tapi wangi. Itu dari madunya. Dari madunya. Ya. Wangi manis-manis gitu. Memang dia dalam prosesnya kita pakai proses yang memasakkan antara minyak sama alkalinya gitu, sehingga pas kita udah racik udah jadi ya udah memberikan manfaat yang paling bagus lah dari bahan bakunya. Baik, ini diproduksi di mana? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh? Iya. Serius? Serius. Di Banda Aceh. Produk original dari Aceh. Alhamdulillah Yagi adalah pabrik BPOM pertama di Banda Aceh tentang kosmetik. Tentang kosmetik. Karena memang untuk kosmetik tidak mudah mengurusnya karena menyangkut tentang kulit ya. Iya. Jadi jangan sudah pakai di kulit, terutama di muka, malah timbul efek yang tidak baik. Dan ini sudah ada dari BPOM. Apa saja nih yang sudah diurus izinnya? Semua sudah lengkap. Semua sudah lengkap. Jadi insya Allah aman dan tambah kinclong. Ini pasarnya di mana nih? Kalau di Banda Aceh di mana? Di Banda Aceh kita ada di beberapa toko, ada di Simpang 5 Grocery, terus sama Pak Is juga ada gitu. Reseller. Terus sejauh ini di Banda Aceh kita banyak online, jadi banyak customer langsung datang ke toko, langsung datang ke pabrik ya. Kita nggak ada toko di sini, belum, doakan saja nanti segera ada. Terus selain itu sebenarnya kita ke Jakarta lah memasarnya. Kita fokus di Pulau Jawa dulu, karena memang disitulah yang kita bisa mengedukasi gitu. Di Jakarta di mana? Di Jakarta kita sudah banyak
masuknya basicnya itu penjualan online ya, lewat e-commerce sama website sendiri. Tapi kalau untuk retail partnernya kita udah ada beberapa. Salah satunya ada M-Block, terus ada Saruga, ada The Book Source. The Book Source itu ada dia beberapa toko, ada di Menteng, ada di Kemang gitu. Terus di Bintaro itu kita ada, di Asta District itu kita juga ada di situ. Sudah banyak di Jakarta ya. Alhamdulillah. Pasarnya bagus di Jakarta. Pasarnya bagus. Oh iya, sebenarnya kita baru aja masuk ke Kimia Farma. Wow. Kimia Farma seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, alhamdulillah. Ya, produk Aceh bisa jadi nasional. Ya, insya Allah tahun ini internasional ya. Doain Pak. Insya Allah. Ya, tinggal satu langkah lagi ya. Secara nasional kita kerjasama dengan Kimia Farma. Ya, mungkin nanti dengan Malaysia, satu retail dengan Malaysia, ya, atau yang lain-lain lah, ya, bisa mendunia produk Aceh, ya, asli Aceh dibuat sendiri sama anak Aceh, anak Aceh, ya? Anak Aceh, alhamdulillah. Panggilannya itu Dara, nggak mungkin bukan orang Aceh gitu ya, dan ini membanggakan. Toko online-nya apa nama toko online-nya? Toko online-nya namanya Yagi Natural. Yagi Natural website. Ada website, ada Instagram. Instagram juga Yagi Natural. Ya. Ya. Jadi silakan ya. Kalau pabriknya di mana? Pabriknya di Merduati. Kalau ada di Banda Aceh boleh nanti klik ada linknya di Instagram. Di situ ada titik poin toko pabriknya kita. Pengambilannya. Nah tadi kita berbincang-bincang bahwa boleh nggak mahasiswa misalnya magang? Oh, menariknya memang Yagi sangat terbuka untuk mahasiswa magang, gitu. Karena kami merasa nggak mungkin kami maju sendiri, gitu. Butuh regenerasi, terus tetap butuh orang-orang untuk tumbuh bersama ya, gitu. Jadi kayak kalau dari Yagi sendiri setiap tahun kita selalu terima anak magang. Anak magangnya juga dari beberapa jurusan, nggak ada jurusan spesifik yang kita kita targetkan, tapi kita lihat situasinya, gitu. Ya, karena sekarang kita kampus merdeka belajar, jadi kita utamakan anak-anak kita magang. Ya. Sobat UKM, satu lagi UKM yang punya prinsip juga kolaborasi. Ya. Tahun ini kita galakkan teman-teman UKM untuk bisa berkolaborasi dengan tagline maju untuk memajukan. Jadi kita maju bersama-sama mencapai Aceh yang jaya dan ekonomi Aceh bertambah tumbuh, masyarakat menjadi makmur. Kira-kira mimpinya apa? Mimpinya, wah ini asik ya ditanya mimpi. Kalau dari Dara sendiri, mimpinya memang di Aceh, Yagi ini adalah yang paling bestnya. Memang sebagai pionir di industri kosmetik, termasuk yang paling baik di industri kosmetik di Aceh. Tapi kalau kita ngomongin mimpi yang benar-benar besarnya, Yagi kita punya visi untuk mentransformasikan industri skincare menuju yang lebih natural dan lebih ramah lingkungan, sustainable, gitu. Kalau dari Dara sendiri sangat merasakan manfaatnya dari kolaborasi yang tadi Bapak sebutin. Seluruh kemajuan yang dirasakan oleh Yagi itu tidak akan mungkin tanpa kolaborasi. Pertama, kolaborasi dengan petaninya. Yang kedua, kolaborasi juga sama brand-brand yang lain, sehingga kita bisa menciptakan produk-produk yang inovatif. Terus kita kolaborasi juga sama kampus supaya pendidikannya jalan terus, transfer ilmunya jalan terus dari kampus ke industri, industri ke kampus. Ya, Sobat UKM, ya kampus dalam rangka hilirisasi memang selalu mengajak teman-teman pengusaha, terutama UMKM, untuk menghasilkan produk dari hilirisasi, dari research menjadi ke dunia bisnis, dan ini sangat penting. Sebelum saya lupa Sobat UKM, terutama untuk teman-teman pengusaha baru, startup, bisa juga bekerja sama dengan Yagi, ya, dalam menciptakan produk-produk turunan lainnya, ya,
Jadi kesempatan menjadi pengusaha di bidang kosmetika. Jadi tidak hanya Yagi sebagai Master of Cosmetic di Aceh, tapi akan tumbuh yang lain. Saya teringat sekali kata-kata hadis daripada Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Ini adalah satu contoh. Terima kasih atas atensinya Sobat UKM. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.